Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi LMS Lokakarya ini untuk modul komprehensif. Nanti saya akan coba mulai dulu dari akun LPTK. Untuk modul komprehensif ini, sesuai arahan terbaru, Bapak Ibu bisa melakukan plotting. Satu dosen bisa mengajar di 2 kelas di modul komprehensif. Jadi misalnya di sini saya contohkan Bapak Zulkifli ini mengajar di komprehensif kelas A dan di komprehensif kelas C. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk filternya sudah kami buka. Jadi Bapak Ibu LPTK bisa melakukan plotting di sini. Kemudian setelah caranya sama Bapak Ibu seperti biasa. Kemudian setelah itu kita coba akan lihat di akun Bapak Zulkifli ini akan seperti apa tampilannya. Nah, kita sekarang masuk ke akun Bapak Dr. Zulkifli, mohon maaf. Di sini akan terlihat Bapak Ibu, beliau mengajar 2 modul komprehensif, mohon maaf, di 2 kelas A dan kelas C. Ini tanggal yang sama. Kemudian di sini jumlah mahasiswanya Bapak Ibu bisa terlihat 9 dan 2. Jadi bisa diklik, ini 9 orang. Kemudian di sini ada 2 orang. Nah, jadi Bapak Ibu dosen agar mengetahui bahwa beliau mengajar di 2 kelas. Nah, begitu juga dengan guru pamong. Ini saya contohkan guru pamong. Ini akan muncul juga di kelas A dan kelas C. Nah, untuk di dalamnya sama Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke akun dosen Bapak Dr. Zulkifli. Di sini kita coba buka modulnya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka modul ini akan langsung diarahkan ke 2 kelas tersebut Bapak Ibu. Jadi ketika klik kontrak belajar, maka di sini akan muncul kelas A dan kelas C sesuai dengan Bapak Ibu ampu. Tinggal diedit aja. Ini adalah kontrak, misalnya ini kontrak belajar kelas A ya tadi. Kelas A, ini kelas C. Misalnya C, gini aja. Simpan, berarti ya sudah ada 2 kontrak belajar yang Bapak Ibu inputkan. Kalau kompre ini mungkin bisa diisi jadwal komprenya di sini ya, di tabel, di paste di teks tadi. Kemudian informasi ini akan masuk ke guru di kelas A. Kalau ini kita coba ada nggak ya kelas A. Nah, ini kelas A Bapak Ibu ya, kelas A. Ketika membuka kompre, maka akan muncul informasi kontrak belajar di selamat kontrak belajar kelas A sesuai dengan yang Bapak tadi input di sini Bapak dosen. Kemudian setelah kontrak belajar, maka Bapak Ibu dosen akan menilai bahan ujian yang diinput oleh mahasiswa, diupload oleh mahasiswa. Nah, berbeda dengan modul peer teaching, untuk modul kompre ini Bapak Ibu dosen menilai RPP ke-1 saja. Jadi RPP kedua dan ketiga tidak ada inputan nilai, jadi di sini tidak bisa diklik. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu klik saja di sini. Nah, akan muncul RPP kelas 1 semua. RPP ke-1 semua, baik kelas C dan kelas A, karena mengajar di 2 kelas. Nanti akan muncul semua di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik ke depan untuk memindah-mindah kelas. Kami tampilkan semuanya langsung di sini karena waktunya bersamaan Bapak Ibu. Kemudian untuk cara penilaiannya, diklik di sini penilaian, kemudian seperti biasa ada informasi mahasiswanya. Kemudian ini adalah yang diupload oleh mahasiswa RPP-nya. Kemudian Bapak Ibu memberikan nilai di sini, misalnya 95 atau 88. Ini komentarnya. Kemudian nilainya diupload nih Bapak Ibu. Di sini simpan. Maka ketika mahasiswa membuka
nilai akan terlihat Bapak Ibu. Di sini nilainya tadi saya menilai atas nama, sebentar. Saya nilai atas nama Suhariza dulu. Saya coba ganti nilainya menjadi 92 dah, 92. Kemudian diupload, simpan. Maka di akun mahasiswa ketika dibuka nilainya akan muncul informasi ini 92 Bapak Ibu ya. Kemudian nilainya bisa dilihat, rubrik nilainya oleh mahasiswa. Seperti itu untuk yang penilaian bahan ujian. Jadi mahasiswa tetap upload 3, tetapi yang dinilai adalah RPP ke-1 Bapak Ibu ya. RPP kedua, RPP ketiga yang diupload mahasiswa tidak perlu dinilai. Kemudian di menu pelaksanaan ujian ini berhubung dosen mengajar 2 kelas, di kelas A dan kelas C, maka akan muncul di sini 2 kelas A dan kelas C. Nah, kemudian untuk melakukan plottingnya seperti yang sebelumnya Bapak Ibu, saya akan menambahkan kelas A ya. Misalnya kelas A ini kan tadi ada 9, berarti masih ada 4. Saya tambahkan kelas A, grup 2 kelas A. Dan di sini pilih kelas A Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memilih kelas. Jika mengajar lebih dari 1 kelas maka muncul pilihan di sini. Kemudian providernya kita pilih Google Meet saja. Linknya sudah ada di sini Bapak Ibu. Maksudnya saya sudah pernah input. Klik simpan. Nah, misalnya di sini ada kelas A. Ini grup 2, grup 1. Ini kelas C. Ya. Untuk masukkan anggota, klik kelola anggota, maka akan muncul tambah anggota. Maka di sini akan hanya muncul yang kelas A saja. Kelas A, pilih saja semua. Pilih, waktunya nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan, simpan. Nah, muncul seperti ini. Kalau kita kembali maka akan muncul 4 ya. Grup 2 kelas A 4 anggota. Kemudian grup kelas C masih kosong, jadwal masih kosong. Kalau kita lihat tadi kelas C ini hanya ada 2 anggota Bapak Ibu. Kalau klik kelola anggota, tambah anggota, harusnya di sini tinggal 1. Ya, tinggal 1 ya, pilih, simpan. Selesai, kembali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu telah melakukan plotting kelas A dan kelas E. Nah, untuk cara input nilainya sama, input nilai. Oke, di sini belum ada yang pengumpulan tugas. Kenapa belum ada nilai? Kenapa belum ada listnya? Maka kita lihat dulu Bapak Ibu. Di sini 5 anggota. Kalau kita klik baru muncul 1. Ya, 1. Bro, karena hanya 1 mahasiswa ini yang sudah mengupload 3 RPP dan memilih salah satu RPP menjadi bahan untuk ujiannya. Cara sama Bapak Ibu, tinggal dinilai di sini, maka kemudian form nilainya atau rubrik nilai di input di sini, simpan. Kita coba saja. Oke, sudah masuk. Nanti di akun mahasiswa bisa melihat nilainya. Nah, kalau kita lihat di akun mahasiswa Bapak Ibu, ketika klik pelaksanaan ujian sudah ada nilai nih, nilai dosen 1 90. Kemudian rekaman ini untuk kompre tidak ada kayaknya ya. Nanti rekamannya langsung menggunakan Vicon untuk ujian komprenya. Kemudian ini ada join meet-nya, diarahkan ke Google Meet ya. Kalau tadi seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke akun dosen. Nah, untuk informasi Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu sudah melakukan ini, upload ini, maka ketika klik edit ini tidak bisa lagi diubah kelasnya Bapak Ibu. Ya, kelasnya sudah tetap. Kenapa tidak bisa diubah? Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah plotting kelas A ternyata nanti diubah jadi kelas B, maka nanti anggota kelasnya tidak bisa dilihat nih, karena kelasnya berubah plottingnya.
Maka dari itu untuk keamanan agar datanya konsisten, data kelas tidak bisa diubah, harus dihapus dulu anggotanya, kemudian dihapus grupnya, baru bikin kelas lagi. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan tentang modul di komprehensif. Secara umum hampir sama dengan peer teaching, tetapi di sini bisa mengajar atau melakukan uji komprehensif di 2 kelas di modul komprehensif, 2 kelas atau lebih, 1 kelas atau lebih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kira-kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.